Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam kelimpahan dan keharmonisan ya. Cara mewujudkan apa yang kita impikan. Ya, ini adalah salah satu video request ya, yang kemarin minta ada yang dijelaskan tentang law of attraction. Bagaimana law of attraction itu bekerja. Nah, di sini kita pengen bagikan ada beberapa tahap ya, saat kita pengen melakukan yang namanya law of attraction. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu law of attraction. Saya jelaskan dulu ya. Dan ini sebagai tahapan dasar dalam law of attraction. Nanti mungkin bisa kita kembangkan lagi untuk di video-video selanjutnya. Dan beda kasus nanti beda video, beda penjelasan juga, dan beda penerapannya juga. Law of attraction itu apa sih? Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik ya. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi pada hidup kita. Mau itu sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, semua itu terjadi. Dan semua itu akan terwujud pada kehidupan kita. Dan tentu saja lebih baiknya kita harus melakukannya untuk hal-hal yang kita inginkan saja ya. Jadi jangan kita pernah melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan dari situ apapun yang kita inginkan itu bisa terwujud. Tapi ingat, ada prosesnya. Ada yang namanya tahapan-tahapan di mana kita dipersiapkan. Pada dasarnya dipersiapkan dulu untuk menjadi seseorang yang siap untuk menerimanya. Menerima apa yang kita inginkan. Jadi dari situ teman-teman, alangkah bijaknya teman-teman memikirkan sesuatu yang diinginkan saja, bukan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya gini, misal kita berdoa kok dikasih kebalikannya, kok dikasih apa yang tidak kita minta. Dari situ kita sudah melakukan law of attraction. Tapi apa yang kita requestkan dan kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya gimana? Misalkan nih, wah aku nggak mau nih kerja di sana karena di sana tuh gajinya tipis, terus bosnya galak. Nah, otomatis apa? Kita justru menarik pada kehidupan kita. Tiba-tiba dapat panggilan, kita masuk ke sana, kita kerja di sana, dan ujung-ujungnya apa? Itu perusahaan yang tidak kita inginkan. Nah, dari situ dibalik aja. Kita fokus kepada kita pengen kerja di mana. Dan nanti setelah kerja di sana itu kita harus gimana. Nah, itu contoh sederhananya ya pengertian law of attraction. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti, bisa tulis di komentar. Nanti saya akan balas ya. Atau mungkin nanti kalau itu perlu dibahas lebih dalam lagi, kita bisa membuatkan sebuah video untuk jawabannya. Dan di sini kita akan memulainya. Tahapan apa aja sih yang kita lakukan untuk melakukan law of attraction? Hal yang pertama adalah dengan cara kita meminta. Bagaimana sih meminta itu? Ya, kita memintanya ke Tuhan ya. Bukan kita minta ke pohon besar atau batu besar atau tempat-tempat angker, bukan seperti itu. Nah, kita melakukannya ya, meminta. Kita minta itu apa yang bisa kita visualkan, apa yang bisa kita gambarkan dalam pikiran kita dan bisa kita rasakan. Nah, gini contohnya, pernah kita berdoa minta sesuatu. Contohnya begini, oh aku mau kuliah di Universitas A misalkan. Nah, dari situ padahal dalam gambaran kita, dalam pikiran kita, masuk ke sana saingannya banyak, terus ya biayanya mahal, ya segala macam yang kita takutkan. Dan otomatis apa? Yang dikabulkan itu adalah apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita ucapkan. Misalkan aku pengen kuliah di Universitas A, terus perasaan kita atau pikiran kita ini menggambarkan sesuatu yang bertolak belakang. Itu justru yang akan dikabulkan apa? Dari pikiran kita, bukan apa yang kita ucapkan. Jadi ketakutan-ketakutan tersebut itu adalah bagian dari permintaan kita. Permintaan di mana kita sudah merequestnya, dan itu akan dikabulkan. Karena apa? Kekuatan pikiran kita ini sangat luar biasa banget. Kenapa kita sering membahas pikiran bawah sadar? Orang yang gak percaya law of attraction itu sebenarnya dia juga menerapkan law of attraction pada dirinya, tapi tidak disadari, dan itu dianggap sebuah kebetulan saja, dan itu dianggap gak ada. Dan dari situ
justru dirinya akan mendapatkan apa yang dalam pikirannya. Nah, jadi hati-hati saat kita meminta. Ya, ini tahapan dari meminta. Jadi yang pertama meminta. Kita harus meminta apa yang kita inginkan saja. Dari pikiran, dari ucapan, dari perasaan harus sama, ya. Harus sama. Jangan pedulikan kata orang. Kalau kata orang nggak mungkin, bagi kita adalah mungkin. Karena apa? Bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Dan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Lalu yang kedua ini adalah kita harus meyakininya. Meyakini apa? Kita harus meyakini bahwa itu kita miliki dan itu kita dapatkan. Ya, kita yakin. Gimana caranya yakin? Rasakan. Misalkan kita pengen punya penghasilan berapa? 10, 20, 30 atau bahkan 100 juta setiap bulan. Rasakan kita sudah memilikinya dan kita sangat bahagia. Karena apa? Kita harus yakin, kita harus percaya apa yang menjadi permintaan kita. Permintaan ke siapa? Ya ke Tuhan. Tentu saja ke Tuhan. Kita nggak mengajarkan untuk minta ke tempat-tempat yang nggak benar. Ya. Nah, dari situ apa? Kita harus yakin dengan apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita gambarkan sebelumnya, apa yang sudah kita minta sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa itu semua bisa diwujudkan dalam dunia nyata. Bukan, wah berkhayal doang nih kayak gini nih, nggak mungkin. Kalau kita nggak yakin, itu biasanya, dan ini perlu dihindari ya, ini perlu dihindari. Biasanya gini, kita berpikiran, apa bisa sih? Apa mampu sih? Nggak mungkin, kayaknya, aduh nggak jadi aja deh. Nah, dengan seperti itu kita sudah mematahkan diri kita sendiri. Mematahkan apa? Ya, mematahkan apa yang sudah menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita. Intinya apa? Berarti kita nggak yakin dengan apa yang ingin kita dapatkan dan apa yang kita impikan. Dari situ semuanya akan buyar dan kita akan mendapatkan sesuatu di sebaliknya. Yang ketiga, kita akan menerima. Menerima apa? Ya, menerima apa yang sudah kita minta. Dan kapan kita menerimanya? Nah, itu. Kapan kita menerimanya? Itu tergantung di mana timingnya kita sudah siap. Kita sudah siap mendapatkannya. Jadi saat timingnya sudah tepat, semua itu akan kita terima. Tapi apa? Kita harus melewati beberapa tahapan yang itu menjadi sebuah proses yang namanya law of attraction. Dan di situ bisa diartikan juga menerima di sini kita seolah-olah sudah menerimanya. Kita sudah mendapatkannya, kita sudah memilikinya. Dan jangan lupa, kita juga senantiasa bersyukur dalam proses ini. Jadi kita mau nggak mau harus melibatkan semuanya dalam aspek kehidupan kita. Nanti di video selanjutnya yang bagaimana caranya kita bervisualisasi ya. Nanti kita ulas di video selanjutnya untuk bagaimana sih kita harus bervisualisasi. Entah tujuannya untuk apa, entah uang atau apapun yang menjadi impian kita. Dan ada yang kalah penting adalah poin keempat. Kalau di buku The Secret yang dijelaskan 3. Yang pertama adalah meminta, kedua meyakini, ketiga adalah menerima. Dan yang terakhir yang saya tambahkan sendiri ya, merawat. Kalau kita sudah menerima semuanya, kita nggak bisa merawat, semua itu akan hilang. Ya, karena saya sudah membuktikannya. Kenapa? Saya pernah dulu pengen punya sebuah rumah makan di jalan apa misalkan gitu kan. Terus warna rumah makan saya warnanya apa, desain kursi dan mejanya seperti apa, semua sudah saya gambarkan dan bahkan saya sudah taruh di dekat tempat tidur saya. Antara model rukonya, terus posisinya di mana, jalan apa, terus gambarnya bagaimana, dan warna rumah makannya seperti apa nanti kalau saya udah punya, dan itu akan saya cat dengan warna itu. Tapi ternyata apa? Saya benar-benar dapat ruko yang untuk saya pakai rumah makan di jalan yang saya tentukan dan sudah saya tuliskan. Terus gambar-gambarnya juga sama di situ. Dan saat buka pintu ruko, pertama kali kita cek mau sewa, warnanya seperti apa yang saya mau. Dan
itu saya sudah menerimanya dan luar biasa. Tapi satu hal yang saya lupa merawatnya. Kenapa? Dalam artian merawat di sini bukan merawat rukonya. Saya tidak menanamkan bagaimana itu bakal saya pakai terus rukonya. Dan akhirnya apa? Ya sudah, saya mau perpanjang sewanya udah nggak boleh. Karena apa? Restoran saya udah rame, udah terbentuk marketnya dalam 1 tahun, dan diperpanjang lagi udah nggak boleh, dan ujung-ujungnya dibuka dengan usaha yang sama meskipun di situ rasa dan ya ciri khasnya berbeda. Nah, dari situ saya pindah lagi ke ruko yang lain. Saya berpikir, wah ini di tempat kota nih, tapi apa, saya salah lokasi dan di situ sangat sepi. Dan akhirnya apa, resto saya tinggalkan. Udah, saya kasih ke manajer, udah lo urus ini penghasilan buat lo, dan semua alat yang ada di sini sekarang jadi milik kamu. Dan gua nggak minta apa-apa, ya. Dan bagi hasil pun juga gua nggak bakal minta. Oke, lu nggak usah khawatir. Kalau mau perpanjang ini tempat, lu perpanjang. Kalau nggak mau perpanjang, ya silahkan, alat dibawa pindah ke lokasi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merawatnya. Merawat apa? Apa yang sudah kita minta nih kita rawat terus. Dengan cara apa? Bersyukur. Kita harus meminta untuk bisa diperpanjang terus apa yang sudah kita minta. Misalkan udah tercapai 1, ya, kita bisa minta sesuatu yang lebih besar lagi. Begitu kita dapatkan, kita juga bisa memintanya yang lebih besar lagi. Sukses berkelimpahan.